Ini yang saya bilang tadi, jadi pertama bikin sendiri, sewa layanan, atau hire konsultan. Kalau bikin sendiri gimana caranya? Bikin sendiri itu ada menggunakan model form-form yang sudah jadi. Contohnya Google Form, Typeform, Monkey Survey, dan sejenisnya. Biasanya buat para mahasiswa kalau bikin survei atau bikin penelitian pakai Google Form, buat daftar seminar pakai Google Form. Padahal Google Form itu bisa dibuat jadi online test. Saya pernah bikin form DSC di Google Form. Kenapa? Karena paling simpel, paling gampang. Tapi memang hasilnya, responnya, keluarnya dalam bentuk masih skor mentah yang harus di apa istilahnya dicek dengan kunci jawaban, lalu dibuat grafiknya dan seterusnya. Tapi setidaknya bagi yang misalnya punya keterbatasan skill di dalam membuat aplikasi, tidak bisa bayar programmer, atau mungkin butuhnya jangka pendek doang, bukan jangka panjang, pakai aja Google Form. Bisa kok, mau bikin tes apa aja bisa. Mau dia pilihan ganda, mau dia sifatnya kayak essay dan lain-lain, itu bisa semua. Terus nanti interviewnya gimana? Interviewnya udah ada Zoom, udah ada Skype, udah ada banyak fasilitas online meeting lainnya. Bahkan kemarin ada klien saya yang di Lampung, ngotot mau ngadain tes online, interviewnya pakai Zoom. Itu bisa, sangat bisa. Nah, cara kedua adalah sewa layanan. Sewa layanan ini misalnya ada banyak deh. Mungkin salah satunya yang tadi dikembangin Kak siapa tadi yang bilang lagi buat tes online, itu bisa dipakai. Perusahaan saya, kantor saya juga ada. Konsultan-konsultan yang lain juga ada, misalnya expert, yang selesai yang internasional, Korn Ferry, Watson, Tower Willis, itu juga punya, SHL punya, dan mereka istilahnya ya pokoknya tinggal bayar aja, itu udah ready to use. Ya. Nah, kalau Anda ingin investasi jangka panjang, baru hire konsultan untuk mendevelop online test sendiri. Ya. Nah, inilah yang menjadi alternatif bagaimana cara membuat online test. Kalau bikin online test sendiri atau bikin sendiri gimana Mas Yudi atau Kak Yudi? Mungkin kita akan atur sesi berikutnya kali ya. Karena agak cukup panjang dan cukup ribet menjelaskannya. Tapi bisa dengan Google Form, Typeform, dan lain-lain itu bisa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Di chat box. Tadi saya lihat ada yang sudah Iya, di chat box ada beberapa pertanyaan. Di chat box tadi udah ada ya. Iya. Yang satu dari Kak Stefani Yeo, pertanyaannya, saya ingin tanya bagaimana ya mengatasi kebocoran tes dengan online tes ini? Apa juga yang dilakukan untuk memastikan kejujuran dari peserta tes yang cheating? Ya, biasanya yang namanya cheating, sepintar-pintarnya polisi, malingnya lebih pintar. Tapi ya nggak apa-apa, kita akan coba mengatasi aja. Beberapa cara adalah kita biasanya menanamkan program yang tidak memungkinkan peserta untuk screenshot. Bisa di screenshot tuh laptop atau di save page-nya. Itu dengan programming bisa dibuat.
Jadi page itu nggak bisa di screenshot, nggak bisa di copy paste, atau nggak bisa di save, itu bisa. Tapi masalahnya, screenshot-nya bukan dengan komputer, tapi dengan gadgetnya dia. Jadi layarnya difoto. Ya, nah itu pun terjadi kalau lagi tes klasikal. Makanya kalau tes klasikal, biasanya instruksinya pertama adalah semua HP diletakkan di dalam tas atau kalau perlu dikumpulkan di depan kelas. Kenapa? Karena saya sering menemui orang yang difoto, entah buat apa, kalau buat nanya ke temennya atau call a friend gitu misalnya, kayaknya nggak mungkin. Tapi pasti ada yang melakukannya. Setidaknya ada yang melakukan. Nah, cara mengantisipasi kecurangan kalau misalnya dia pakai joki gimana? Ada online test yang dia pakai sistem merekam aktivitas. Jadi pakai kamera di PC, setiap berapa menit dia akan potret. Jadi dia akan snapshot pesertanya. Misalnya lagi tes WPT, misalnya atau tes DISC, dipotret. Sehingga nanti kalau dia pakai joki, pas giliran ganti orang, ketahuan. Itu ada yang pakai sistemnya seperti itu. Ya. Oke, apalagi? Juga tadi Iit juga share yang sama tuh kayak Yudi, bahwa bisa diprogram gitu ya untuk yang cheating ditangkap dari ambil foto secara periodik gitu ya. Ya, betul. Didi mau nanya Kak Yudi, silakan Di dibuka mic dan videonya. Ya, udah kedengeran ya? Ya, ya. Ya, Yud, Kak Yudi, maaf. Gini, waktu kan saya ini make DISC online kan. Sebenarnya untuk dia menyebarkan itu tesnya asesmennya dibikin udah cukup canggih lah gitu ya. Jadi sekali dia selesai itu dia nggak mungkin bisa buka lagi gitu kan. Terus mau dia screenshot pakai misalnya handphone dia juga percuma juga karena tesnya itu memang udah dibikin nggak semua orang akan dapat urutan pertanyaan yang sama gitu. Nah, masalah cheating. Di saya itu sebenarnya concern-nya itu lebih ke buat reportingnya karena kan biasanya saya itu assessment-nya itu kan bukan untuk rekrutmen kan, tapi either untuk training atau untuk lebih coaching atau dia untuk ya kedengeran nggak? Kedengeran kayaknya koneksi. Okay. Lebih untuk self reporting gitu. Jadi pernah kejadiannya kita lagi training, terus si ibu ini komplain karena merasa itu bukan hasilnya dia gitu. Nah, terus kan pertanyaannya adalah lah kan ibu yang ngerjain gitu kan. Nah, terus dia pakai alasan gini, iya tapi saya nggak gitu ngerti bahasanya. Akhirnya ada orang lain yang nerjemahin buat saya gitu. Nah, untungnya di situ ada atasannya juga yang punya company-nya, terus dia bilang gini, ibu aja kali yang nggak ngerasa ini ibu banget kok gitu. Nah, maksudnya pertanyaan saya itu jadinya lebih ke gimana kalau ada orang yang merasa bahwa itu bukan hasilnya itu bukan dia dengan alasan karena itu online dia nggak gitu ngerti gitu. Padahal itu karena misalnya dia nanya sama orang lain. Gitu karena ya, dengan adanya sistem yang jadi foto setiap periodik itu kan akan bisa membuktikan bahwa memang benar ibu itu yang menyelesaikan misalnya itu ya. Tapi memang di mana-mana kalau yang namanya hasil tes pasti ada yang nggak terima dan dia akan blaming kalau nggak ke asesor, pakai sistem ya akan menyalahkan sistemnya gitu.
Dan itu sih dikembalikan lagi bagaimana persuasi ke mereka aja gitu. Karena mungkin hasilnya jelek, kemudian menyalahkan alat tes, sistemnya atau aplikasinya, banyak di Iya. alasan. Mungkin bukan Tapi jelek, kalau tapi untuk dia pikir nggak cocok memverifikasi gitu. bahwa iya betul, dia nggak cocok dengan dirinya. Gitu. Nah Dia kalau ngerasanya bicara gitu. konten, ini saya coba buka di dalam type of question itu juga ada jenis pertanyaan yang adaptif. Sekarang kan juga berkembang namanya adaptive test, di mana pertanyaan itu bukan hierarki ya, hierarki apa ya bahasanya saya lupa. Jadi misalnya kalau DEC kan ada 24 nomor tuh, dari 1 sampai 24 itu pertanyaannya itu aja, paling kalau mau diacak-acak gitu kan. Tapi kalau adaptive test dia akan mengikuti pertanyaan atau jawaban yang sebelumnya. Iya. Misalnya, pertanyaan pertama, saya suka makan sate atau soto. Nah, kalau saya makan soto dengan saya suka makan sate, itu jawabannya akan beda di pertanyaan berikutnya. Kalau saya jawab makan soto, maka pertanyaan berikutnya soto Lamongan atau soto Madura gitu. Jadi gitu. Nah, adaptive test ini memang lebih canggih daripada pertanyaan-pertanyaan yang biasa atau yang konvensional kalau saya bilang. Ya. Nah, inilah tantangan psikolog untuk kemudian mengembangkan tools-nya. Jadi psikolog di dalam slide terakhir nanti saya akan tunjukin gambarnya. Karena psikolog itu adalah subject matter expert yang harusnya membangun tools psikometrik yang bagus, yang canggih. Nanti hasil tesnya atau psikometrik tools-nya kasih ke programmer supaya dibangun sistemnya. Ya. Nah, valid atau tidak validnya harusnya diawali dengan psikometrik tools-nya dulu. Bukan online testnya yang dilihat valid tidak validnya. Karena kalau psikometrik tools-nya valid, di online testnya pasti valid juga. Kalaupun ada perbedaan, nggak akan berbeda jauh hasilnya. Ya. Nah, satu lagi boleh nggak? Gini, ya. nyambung aja nih. Jadi keinget gini, kalau untuk dalam pekerjaan saya kan sebetulnya saya bisa melakukan assessment ini one on one kan. Dan kebanyakan kan emang dalam bidang pekerjaan saya itu one on one. Seandainya ya kita minta dia mengerjakan tes online, tapi dia memang online terus sama kita, itu memungkinkan nggak? Dia mengerjakan tes online, tapi dia online terus. Jadi jadi sama kitanya dia online terus gitu. Kayak misalnya gini, sekarang kan kalau misalnya saya konseling, itu kan kita ngatain ya. Ya kayak tapi dianya online terus gitu. Jadi kita juga jadi kan kita juga bisa sekalian, karena kan kalau saya biasanya kan assessment-nya lebih individual ya. Jadi saya juga bisa lihat sikap kerjanya dan segala macam. Itu memungkinkan nggak? Mungkin aja. Ya tinggal pasang aja kameranya on terus kan. Tadi ada yang nanya ke saya lewat chatting, kalau bandwidth-nya atau koneksinya putus-putus gimana gitu. Ya memang ini yang jadi kendala atau jadi tantangan kita bahwa yang namanya koneksi internet dan lain-lain itu di setiap daerah akan sangat berbeda-beda. Tetapi dengan teknologi juga sekarang ini bisa diakalin. Jadi programmer saya udah bisa merancang pertanyaan yang kalau misalnya putus di tengah jalan, dia nggak akan hilang, tapi udah ke-save. Sehingga nanti kalau misalnya nyambung lagi, dia tinggal lanjutin ke tes atau nomor yang berikutnya. Nah, itu teknis lah ya, itu bisa dibuat sedemikian rupa. Tapi memang gimana caranya biar tes itu nggak bocor, misalnya seperti itu.
Nah, supaya tes nggak bocor ya tadi proteksinya. Pertama, jangan sampai dia bisa screenshot, jangan sampai dia bisa download, jangan sampai dia bisa nge-hack atau bisa ngambil tesnya. Tapi yang pasti, kalau nggak mau bocor, jangan pakai tes yang biasa-biasa aja. Contohnya biasa-biasa aja apa? Misalnya, sekarang kan udah banyak tuh tes-tes yang di Gramedia tuh yang udah buat tes untuk seleksi CPNS, tes psikotes untuk masuk BUMN, itu bukunya tebel-tebel. Nah, coba deh untuk kita membuat tes atau mengimplementasikan tes yang nggak ada di pasaran. Udah pasti itu nggak akan bocor. Tapi kalau kita pakai tes yang banyak beredar di pasaran, percayalah nggak bocor pun udah bocor. Jadi nggak akan bocor dari kita, memang udah bocor dari mana-mana gitu kan. Itu trik supaya kita nggak terjebak pada pemikiran biar nggak bocor gimana gitu. Ya, kalau secara teknis bisa dibikin macam-macam, misalnya ya tadi nggak bisa di copy paste, nggak bisa di screenshot gitu, atau nggak bisa di download. Tapi kalau mau lebih strategis lagi ya pakailah tes yang memang tidak pasaran. Terus ada pertanyaan, berarti harus bikin tes sendiri? Iya. Nanti gimana normanya, validitasnya? Nah, itulah tugas kita sebagai psikolog, dan juga mungkin bekerja sama dengan para ahli psikometri lainnya, untuk mengembangkan tes-tes sendiri, sehingga kita tidak terjebak dengan tes-tes yang sudah bocor, dan tidak terjebak dengan lisensi. Ya, karena kalau online test itu biasanya akan bahasanya tuh jadi takut kalau nanti tesnya harus pakai license. Ya, kalau pakai license nanti bisa dituntut. Ada beberapa tes yang sebenarnya kita di Indonesia tesnya sebenarnya harusnya pakai license. Tapi kita merem aja karena toh belum ada yang nuntut, belum ada yang protes gitu kan. Ya. Nah, itu kali Kak Sari. Oke. Jadi ini ya, kalau tes bocor nggak bisa kayak iklan ditutup sama pelapis genteng ya kalau tes bocor ya. Idenya adalah bikin baru yang unik gitu, dan kemudian disitulah peran psikolog bekerja sama dengan teman-teman yang ahli psikometri gitu ya. Dan ini menarik sih Kak Yudi, karena nyambung dengan diskusi seru yang ada di chat box. Jadi ada Kak Auli, Kak Iit, Kak Lucia terkait dengan kode etik dan wewenang untuk memindahkan tes dari offline ke online. Itu ada di siapa? Lalu kemudian menarik pendapatnya Kak Lucia Royanto tentang, dan mirip dengan apa yang disampaikan oleh Kak Yudi, bahwa kalau kita pakai tes online, pasti kita sudah punya trust dengan tes tersebut. Tapi tes online kan bukan memindahkan tes yang sudah ada ke model online tes. Artinya kita membuat baru sama sekali atau base dari tes yang sudah adakah gitu. Jadi itu pertanyaan juga input. Kak Yudi, sebelum lanjut boleh dong pendek dari pengalamannya Kak Yudi, gimana tuh tanggapannya terkait kode etik dan wewenang memindahkan offline tes ke online tes? Ya, kalau online test itu konsekuensinya akan bisa dibaca oleh orang seluruh dunia, termasuk oleh publisher tesnya itu sendiri. Jadi misalnya kalau kita pasang katakan tes RMIB misalnya. Sebagai contoh gini deh, saya kan skripsinya mengenai hand test ya. Itu saya bela-belain beli manual book hand test itu ke publishernya di Amerika. Dan harganya mahal. Ya. Kebayang kalau kemudian saya pakai tes yang di online kan, kemudian dilihat sama publishernya di luar sana, dia akan bisa meng-sue kita atau mengklaim atau
menuntut kita. Nah, itu mungkin kaitannya ke lisensi ya. Tapi kalau bicara kode etik, saya nggak tahu kode etiknya gimana. Karena sejak 4 tahun yang lalu saya ikut konvensi psikometrik di Bali, yang katanya akan membahas mengenai kode etik, termasuk juga bagaimana standar alat tes dan lain-lain. Itu sampai sekarang mungkin saya yang nggak dengar, tapi sampai sekarang belum ada follow up-nya. Jadi tidak ada kode etik yang mengatur mengenai online test, belum ada mungkin tepatnya bahasanya. Belum ada yang mengatur mengenai penggunaan alat tes baru dan lain-lain seperti itu. Oke, mungkin begitu aja. Saya sudah diingatkan waktunya tinggal beberapa menit lagi, jadi saya akan coba lanjutkan. Nah, ini cara buat tes tadi sudah saya sampaikan, jadi bisa bikin sendiri, sewa layanan, atau hire konsultan untuk membangun online test untuk Anda. Ya. Nah, kenapa tiba-tiba saya menulis atau memaparkan online test dengan AI, mendevelop suatu divisi di bawah perusahaan saya, namanya Slisik. Jadi Slisik itu adalah sekarang masih sifatnya divisi, tapi dalam waktu dekat dia akan menjadi company baru, sehingga saya bilangnya startup ya, di mana nanti Slisik ini akan memfokuskan diri pada pengembangan artificial intelligence yang dikaitkan dengan assessment maupun aplikasi-aplikasi yang lain. Ya. AI atau artificial intelligence itu adalah suatu konsep di mana mesin itu dianggap atau akan dapat berpikir seperti manusia. Seperti manusia itu seperti apa? Mampu melakukan tugas penalaran, perencanaan, pembelajaran, dan pemahaman bahasa. Nah, ini yang saya sedang dalami, ya. Apa sih AI itu? Nah, sebelum kita bicara AI, ada banyak istilah dalam AI. AI ini sebenarnya dalam kehidupan kita udah ada loh. Contohnya apa? Contohnya Google Voice. Kalau kita bilang, oke, Google, coba carikan saya restoran yang paling dekat dengan rumah saya. Di handphone Anda, dia akan mencarikan. Ya. Nah, yang di Google itu yang disebut sebagai natural language processing. Jadi dia mengenali bahasa manusia, dan tidak hanya mengenali, dia bisa memahami konteksnya dan maksudnya. Canggih kan? Itu AI, artificial intelligence. Yang kedua, Tesla. Tesla itu, tahu Tesla ya? Tesla itu pabrik mobil listrik ya, yang dipunyai oleh Elon Musk. Itu udah full AI mobilnya. Deddy Corbuzier, kalau Anda cari di YouTube-nya dia pernah bawa mobilnya dia, itu bisa nyetir sendiri dari rumahnya dia ke tempat gym-nya dia. Dengan cara apa? Dia akan melihat, kameranya akan melihat sekitarnya. Dia bisa mengenali mana bus, mana bajai, mana sepeda, mana manusia. Ya. Nah, itu yang pakai yang namanya pattern matching. Jadi mematch pola. Oh, kalau bus bentuknya begini. Kalau sepeda bentuknya begini. Itu semua pakai artificial intelligence. Kalau robotik, ini kaitannya ke dalam penggunaan
seperti otomatisasi ya, bukan cuma otomatisasi yang sifatnya manufaktur, tapi yang kalau Anda tahu chatbot tahu ya, chatbot tulisannya. Itu ada beberapa perusahaan yang help desk-nya atau customer service-nya itu pakai chatbot. Jadi misalnya Anda mau komplain nih sama First Media, diteleponin sibuk terus, diteleponin nggak pernah diangkat. Lalu Anda chat, maka dia akan keluar jawaban. Itu yang ngejawab bukan manusia. Itu yang disebut robot atau chatbot. Nah, bagaimana dia paham pertanyaan kita? Balik lagi, dia pakai namanya NLP, tapi bukan Neuro Linguistic Program, tapi Natural Language Processing. Dia akan bisa membaca kata-kata yang kita ketik. Nah, yang terakhir, machine learning. Machine learning ini adalah mesin pembelajaran. Ini sebenarnya core-nya AI, core-nya Artificial Intelligence. Kenapa? Karena mesin pembelajaran itu adalah suatu sistem yang dibangun untuk bisa mempelajari data-data atau input-input, kemudian dia memperkaya atau meningkatkan kemampuannya sendiri. Ini akan kita lihat di slide berikutnya. Ya. Jadi kalau machine learning, kalau machine learning atau AI, itu berbeda dengan pendekatan aplikasi yang konvensional. Kalau di aplikasi konvensional, biasanya program atau algoritma itu dibangun berdasarkan subject matter expert. Makanya disebut sebagai expert system. Misalnya saya psikolog, biasanya kalau di dalam menilai orang, kecerdasannya dilihat dari apa? Oh, saya lihat dari tes IQ-nya. Saya lihat dari skor ini, saya lihat dari ini. Kalau saya mau lihat sikap kerjanya, gimana caranya? Oh, saya lihat dari DISC-nya, apikostiknya, tes lain, dan lain-lain. Itu namanya expert model atau expert system. Nah, itulah yang kemudian dibangun algoritmanya. Algoritma ini kemudian ketika ada orang tes baru masuk, dia akan diolah berdasarkan algoritma, keluarlah output. Apa itu analisa, laporan, dan lain-lain. Machine learning atau AI itu beda. Machine learning dia tidak akan menggunakan algoritma expert model, tapi berdasarkan data yang diinput. Saya ambil contoh yang sangat radikal adalah sampai sekarang tes online tidak pernah bisa dibuat untuk tes grafis. Tapi artificial intelligence bisa. Caranya gimana? Semua tes grafis diinput, di-scan, dimasukkan ke dalam machine learning, lalu nanti machine learning akan diajarin oleh psikolog ya. Oh, kalau gambar grafisnya begini, berarti ini orangnya stres. Oh, kalau gambarnya begini, berarti orangnya introvert. Nah, terus diajarin seperti itu, semakin banyak data yang masuk dan semakin banyak diajarin, maka komputer atau machine learning itu akan belajar. Dan ketika ada gambar baru masuk nih, di-scan, di-input, psikolognya nggak perlu analisa lagi. Mesinnya yang analisa berdasarkan data yang sudah diajarkan oleh psikolog. Sehingga machine learning itu yang akan membuat algoritmanya, bukan psikolog yang membuat algoritmanya. Itu bedanya AI dengan tradisional. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk mengajak teman-teman semuanya untuk berkolaborasi dengan saya. Kenapa? Karena saya butuh data yang banyak untuk bisa membangun kecerdasan buatan. Apa yang bisa kita lakukan adalah mari kita
sama-sama membuat suatu sistem aplikasi assessment yang memungkinkan saya untuk bisa mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya. Ini contoh paket promo yang sedang saya buat. Ada 2 selama masa COVID-19 ini. Satu untuk kantor dan satu untuk sekolah. Saya yakin banyak sekolah-sekolah yang kebingungan gimana caranya menerima murid baru atau menseleksi murid baru. Nah, saya menawarkan kerjasama untuk, ayo pakai sistem saya, pakai aplikasi saya, namanya SIPENA, Sistem Informasi Penerimaan Siswa. Nanti kita kasih harga yang sangat murah, karena ini buat pendidikan, tapi kita minta juga untuk tukar atau imbal balik jasa. Jasanya apa? Selain biaya murah, kita minta datanya boleh kita olah. Buat apa? Buat bikin artificial intelligence. Ya. Untuk kantor juga sama. Kantor, kalau yang mau seleksi, mau tes, tapi bingung, nggak punya tools-nya, atau nggak punya alatnya, yuk kita bantu bangun. Bisa. Harga nggak usah dipikirin, ya, karena kita akan bekerja sama jangka panjang. Suatu saat nanti, psikotes yang kita bangun bukan lagi psikotes hanya memindahkan materi tes ke online atau ke komputer, tapi psikotes ini adalah psikotes yang smart, yang cerdas, di mana dia akan bisa berpikir seperti layaknya seorang psikolog. Bukan alat tesnya yang menentukan, tetapi sistem otaknya yang menentukan validitas atau reliabilitas serta akurasi dari hasilnya. Mungkin itu dulu, Kak Sari, dari saya. Kalau ada pertanyaan. Oke, terima kasih Kak Yudi. Jadi dengan sebetulnya ketika teman-teman berkolaborasi dengan Slistik dan melalui Prakarsa Consulting nih, bukan saja dapat harga murahnya, tetapi juga ikut kontribusi untuk pengembangan alat tes online yang dengan norma Indonesia ya. Jadi justru lebih besar gitu sebenarnya benefit yang bisa diterima teman-teman yang berkolaborasi gitu ya. Bukan cuma normanya aja, karena norma itu sebenarnya kalau kita bicara datanya statis. AI itu bicaranya datanya dinamis. Sehingga ketika ada data baru masuk dan dia mempengaruhi norma yang sudah ada, maka AI ini akan kemudian menggunakan norma yang baru. Itu bedanya AI dengan tes online atau CBT yang konvensional. Oke, ini ada di chat box yang tanya, yang bilang bahwa ini yang menarik sekali untuk kolaborasi dengan tes sekolah. Jadi kalau teman-teman yang di sini tertarik nih, Kak Yudi buat kolaborasi atau bahkan untuk diskusi lebih lanjut ya, karena kita sadar banget waktu kita bikin sesi ini 30 menit materi itu nggak cukup karena luas banget gitu ya. Dan ini sebenarnya saya sadar banget kita waktunya udah pas gitu ya. Tapi tentunya teman-teman masih banyak pertanyaan nih, Yud. Nah, kalau mau ngobrol lebih detail lagi, kontaknya kemana? Boleh ke WA saya, nanti saya share nomornya. Mau lewat Kak Sari boleh. Oke, nanti atau dari saya Mbak Ade ya? Setting aja. Oke. Ya, boleh. Oke, jadi nanti dari Mbak Ade, sudah dapat izin dari Kakak Yudi untuk menyampaikan nomor WA-nya. Makasih banyak loh izinnya untuk share nomor WA Kak Yudi. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk sharingnya, ini seru banget. Saya mau minta tolong teman-teman kita buka videonya semuanya. Kita beri aplaus dulu dong buat Kakak Yudi yang sudah berbagi. Terima kasih banyak, sangat bermanfaat untuk kita semua. Ini kita tiba di akhir sesi, tapi tolong jangan leave dulu.
karena seperti biasa kalau kita bikin, kalau kongko bareng tuh kan nggak terasa kongko atau nanti kongkonya dibilang hoax kalau nggak ada foto. Jadi, saya malah belum nyalain video. Oke, jadi saya mau ngajak teman-teman semua yang videonya bisa dibuka, silahkan dibuka videonya. Terus sambil nunggu teman-teman buka video, silahkan dulu diketikkan di kolom chatnya dari sesi yang disampaikan oleh Kak Yudi hari ini, 2-4 kata refleksi belajar teman-teman apa yang didapatkan dari hari ini. Silahkan diketikkan di kotak chatnya. Dari Kak Yudi sendiri, kalau semua informasi hari ini harus diambil intisarinya, apa poin penting yang Kak Yudi ingin teman-teman ingat semua? Kalau dari saya mungkin gini, satu, jangan resisten terhadap perubahan. Okay. Kemudian ya be open-minded terhadap teknologi, serta cobalah untuk kita mengangkat apa ya, kalau sebagai psikolog ya, mungkin bagi yang psikolog adalah mengangkat derajat psikolog itu sendiri dengan cara bukan cuma sekedar untuk menjadi asesor, interviewer, atau operator tes gitu ya, tetapi kita bisa meng-create sesuatu. Lucunya, artificial intelligence itu yang meneliti adalah orang IT, bukan orang psikologi. Padahal jurnal-jurnal mengenai AI itu bicara konstruk psikologi. Nanti saya punya banyak jurnal yang mengenai AI, itu semuanya background-nya IT atau information system. Psikologi hanya sedikit banget. Gitu. Oke. Jadi mindset ya, ketika kita dalam situasi ini, mindset jadi hal yang penting. Baik, kita foto bareng. Silahkan diangkat cangkir kopinya yang bawa cangkir atau bawa tumbler, seperti biasa. Karena saya harus 2 layar, yang di layar kedua bersabar ya. Saya mau, kalau di layar saya tuh ada Kak Vero sampai Kak Auli Grasinta. Pasang senyumnya. Wilsa mau buka layar dulu nggak? Wilsa ada nggak nih di sini? Oke. 3. Iit, mau buka layar nggak, Iit? Sari, itu yang ngelok kamu. Oh, ini udah aku buka. Oh, Diklik di bawah. oke. Nah, oke. 3, 1, 2, 3. Layar kedua, sabar. Ada kakak Gini sampai kakak TG ini. Teman-teman yang lain, kalau mau dibuka, Kak Bejo, Kak Handoko. Oh, Kak Handoko tadi nggak bisa buka kamera. Oke. 3, 2, 1. Belum. 3, 2. Oh, Kakak Iren, sebentar. Yang nggak bisa coba saya bantu. Kak Rizky mau buka video kah? Saya. Oke. Oke. Siap. 3, 2, 1. Lalu saya mau beri info dulu untuk minggu depan kita akan sharing dengan seorang coach dan pebisnis millennials di hari Jumat minggu depan. Untuk mendaftar, untuk info detailnya silahkan pantau di sosial media kami. Dan kemudian untuk rekaman hari ini juga akan diunggah melalui YouTube. Jadi nanti biasanya infonya kita sampaikan lewat Instagram kalau sudah bisa diposting. Sebelum pamit, saya mohon bantuan sekali dari teman-teman, dari kakak-kakak di sini untuk bisa mengerjakan polling untuk supaya masukan untuk kami, karena kami rencananya setiap minggu tetap akan menyajikan
sesi ngopi bareng ini sampai sekarang. Tadinya cuma sampai akhir April, tapi lalu kami perpanjang sampai akhir Mei dengan topik-topik yang pembicaranya sudah terkonfirm. Kita ada edisi spesial juga di bulan Mei. Kita lihat nanti di bulan Mei kalau masih diperpanjang, kita perpanjang lagi sampai Juni. Jadi silahkan, terima kasih. Silahkan langsung diisi pollingnya yang sudah tampak di layar. Baru ada 1 orang dari 30 yang hadir hari ini. Terima kasih banyak untuk partisipasi, Mbak. Kenapa? Nggak bisa disubmit. Oh, oke. Ditunggu sebentar. Mungkin sinyalnya yang belum stabil. Kadang-kadang kalau kita buka semua jadi ini ya, jadi nunggu-nungguan. Oke. Terima kasih banyak untuk partisipasi aktif, untuk kehadiran hari ini, juga terutama untuk Kak Yudi dari diskusi-diskusi kita yang hari ini bisa kejadian karena sebetulnya terkoneksi lewat Facebook, jadi itu kekuatan sosial media, dan mohon maaf jika ada kekurangan di sana-sini. Selamat beristirahat, selamat beraktif terus untuk berkinerja, dan kami tunggu di acara ngopi sore minggu depan buat yang tertarik dengan diskusinya. Stay healthy, stay safe, kita sama-sama tangguh, dan kita semua bersama pasti bisa melalui masa prihatin ini dengan mengajak orang banyak juga untuk berpindah dari zona fear ke zona growth. Terima kasih banyak. Dan sampai ketemu lagi di ngopi sore berikutnya. Dadah. Dadah. Terima kasih Kakak Sari. Terima kasih. Mantap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Dadah. Dadah. Terima kasih Mbak Sari. Thank you. Dah.